Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dunia ini mal'unatun, terlaknat, terkutuk. Dunia ini terkutuk. Semuanya terkutuk. Karena disinilah orang itu maksiat kepada Allah. Tidak ada tempat di mana Allah dilanggar perintahnya, dilakoni larangannya, kecuali di dunia. Selain dunia tidak ada. Mana ada di alam selain alam dunia orang berani maksiat ke Gusti Allah? Tidak di barzakh kuburan, tidak di alam rahim ketika di perut ibunya, tidak di alam mahsyar sana, tidak di dalam surga, tidak tahu di neraka. Di neraka, di surga tidak ada maksiat. Di kuburan tidak ada maksiat, di alam rahim tidak ada maksiat, hanya alam dunia. Makanya dunia ini mal'unah, terkutuk. Tapi memang harus ada dunia untuk mengetahui liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sehingga mal'unun ma fiha, semua yang di dalamnya akan terkutuk dan akan hilang. Illa, kecuali zikrullah, kecuali mengingat kepada Allah, dan semua yang di belakang ingat kepada Allah. Ya. Wa ma walahu, dan yang membantu itu sarana dan prasarananya, dan orang alim dan orang yang belajar. Ya, termasuk misalnya ingat kepada Allah dan sarana-sarananya. Misalnya tidak bisa, contohnya itu menyediakan rumah untuk dipakai berzikir. Nah, itu rumahnya jadi tidak terkutuk. Kenapa? Itu sarana untuk zikir. Itu sarana untuk mengingat Allah dan lain sebagainya. Kemudian yang 23, Rasulullah bersabda, jangan kamu ambil kerjaanmu sehingga kamu kelewatan cinta kepada dunia. Jangan jadikan pekerjaanmu sebagai sesuatu yang membuatmu lupa dan kebablas dalam kecintaanmu kepada dunia. Kerja sampai tidak Jumatan, kerja sampai maksiat, kerja dengan cara pinjam bank bunga, kerja dengan cara karena ada kerjasama entah itu tender atau apa, kemudian caranya dilakukan di sebuah tempat dengan perempuan campur, perempuan yang menemani, kan itu banyak yang begitu. Ya, dunia begitu itu banyak. Jadi setelah sukses dalam tender misalnya, akan membuat sebuah perumahan sejumlah 12 hektar dengan total pembuatan total omset sekitar 2 triliun. Goal, setuju, tanda tangan. Nah, itu biasanya malamnya tasyakuran. Itu umum sekali di Indonesia itu. Tasyakuran. Tasyakurannya itu apa? Nyewa perempuan, penari, minum dan lain sebagainya. Dan itu sangat banyak sekali di mana-mana. Tidak hanya di Jakarta, di Malang, di Surabaya, di Bali, lebih lagi di mana-mana itu. Nah, itu namanya cinta dunia atau menipu. Nah, itu cinta dunia termasuk. Jangan kamu jadikan pekerjaanmu membuatmu berlebihan sampai kamu terjerumus mencintai dunia. Sholat ditinggal, Jumatan tidak sempat, puasa nggak bisa. Nggak masuk akal berarti. Karena pekerjaan di dunia ini ada entah berapa juta macam pekerjaan. Ya toh? Berarti diusahakan untuk tidak bekerja di sesuatu yang diharamkan oleh Gusti. Yang ke-24, Rasulullah disampaikan oleh sahabat Amr bin As. Marra alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjalan di depan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita sedang membenahi gubuk-gubuk kami. Ya, rumahnya orang dulu kan jelek-jelek, hanya membenahi gubuknya. Kata Rasul, "Mahada? Ada apa ini?" Kata Rasul, "Benahin gubuknya." Rasul, sudah mulai rusak gubuk kami ya Rasul. Kami membenerin rumah kami. Rasul mengatakan, "Ma'aral amra illa a'jala min dzalik." Tidaklah saya lihat bahwa ajal kalian itu lebih cepat datang daripada membenarkan rumah ini, kata Rasul. Maksudnya apa? Saking cepatnya ajal itu bisa datang,
itu lebih pantas untuk diperhatikan daripada sibuk benerin rumah. Padahal mereka itu kalau benerin rumah, kelasnya itu karena sudah parah sudah, bukan meneng-meneng dicet. Nah kita kan gitu, dicet, karena apa? Dicet mana? Dia Pak No itu gak sempat. Ya, kelasnya sahabat ya jangan samakan dengan kelas kita. Kemudian yang ke-25 disampaikan Rasulullah bersabda bahwa setiap umat itu ada fitnahnya. Setiap umat itu ada fitnahnya, ada cobaannya. Entah itu dengan cobaan macam-macam. Tapi kalau umat Rasul sendiri yang mengatakan cobaan umatku adalah uang, harta. Itu cobaan. Cobaannya adalah harta, itu cobaan. Dan di antara tanda kiamat di akhir zaman itu banyaknya anak muda yang kaya raya. Itu tandanya akhir zaman. Ya. Oke, itu yang ke-25 sekarang ini. Ya, semoga kita selamat dari fitnah ini. Karena siapa gak seneng harta? Ojo kate ngomong, aku gak seneng. Alah. Seneng kita itu. Harta seneng sekali. Siapa gak seneng? Oh, seneng sekali. Harta itu kan bukan fulus saja. Rumah. Jadi kan mau diem-diem diberi rumah di perumahan. Ayo, ya seneng dah. Diem-diem diberi HP, diem-diem diberi sepatu, diem-diem diberi baju, diem-diem diberi macam-macam. Seneng, siapa yang tidak senang? Nah itulah cobaan yang umatnya Nabi Muhammad. Rasul yang mengatakan fitnahnya kita itu di harta. Ya, yang ke-26 dari sahabat Abi Amr Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad mengatakan, tidaklah anak Adam ini punya hak yang bisa digunakan. Ini ya, ini kita baca sering, tapi sadarnya itu tidak tahu kapan. Kecuali hanya hal-hal ini saja yang bisa ditempati. Baitun itu satu atau jamak? Satu, baitun. Kalau buyutun itu artinya anaknya cucu. Buyut. Buyutun itu artinya apa? Rumah banyak. Rumah banyak, buyut. Baitun satu. Rasulullah mengatakan, tidaklah kalian bisa merasakan kecuali satu rumah yang kamu tempati, satu baju yang nutup auratmu, dan roti serta air yang mencukupi untuk perut. Maksudnya makanan. Karena kan tidak selalu roti ya. Nah, ini gambaran saja. Ya kita nasi lah. Tidak lebih dari itu kata Rasul. Tidak lebih dari itu. Dan yang kita bisa rasakan ya itu, yang terus bisa kita rasakan. Saldo di rekening itu tidak selalu buat kita. Bisa jadi itu untuk dokter gigi, tapi sih titip sama Allah. Nanti suatu saat mungkin 1 bulan lagi ini jatahnya dokter gigi buat kamu. Lewat kamu. Ya toh? Kadang-kadang nanti kita punya uang, tapi ternyata itu nanti jatahnya tukang untuk benerin dapurannya omah. Rumahnya bocor. Nah, berarti itu titipan Allah untuk tukang titip disik engko kekno. Begitu. Enggak mesti. Rumah 3, 4, 5 yang bisa dipakai berapa? 1. Nah sebenarnya itu kita hanya bisa memakai 1. Cuman dunia ini membuat kita merasa bahwa nek luru enak. Padahal tidak bisa dirasakan. Bukan berarti saya tidak senang, saya juga senang. Gitu. Jelas ya. Itulah tipuan dunia. Senang kita itu, padahal tidak bisa dirasakan. Kendaraan jenengan punya motor berapa? Allah, banyak. Saya punya 3. Satu saya pakai, yang 2 di pondok. Yang 1 di pondok, yang 1 di orang. Serba murah, meriah. Ya. Nah kita jenengan kan punya sepeda motor juga.
ono sing metik, ono sing biasa. Iki ben tak ini bapak iki ben. Aku sepedaan kate iki eling bapakku. Alasan eling bapak. Bapak ini akhirat ngomong asu cocok ngono garemu kon. Oh, gak tau bacokno Fatihah. Dungakno lah pokoke eling sepedaku le. Jare bapak ini kuburan. Aku tak jogo, mari jogo anu nih bapak iki. Iki senengane bapak. Bapak di akhirat tak seneng sepeda itu sudah. Jadi itu bayangannya dhewe. Ya, iki biyen iki cingkire emak iki. Iki apa jenenge? Ceret blorik iki. Blorik yang hijau putih itu. Ya, celir anu itu ceret army ya. Ceret tentara karena hijau putih. Kan ada yang lama itu tahu jenengan yang dari putih hijau. Nah, Pak sudah terlanjur, Pak lama ini sudah. Loh, ini dulu senengan ibu saya. Ibu di akhirat aku gak seneng itu. Ibunya tidak senang sudah. Ya itu kita yang kita senang itu tidak bisa kita pakai. Pajangan di rumah itu. Pajangan di rumah itu. Ayo, cengkir banyak di lemari itu. Dilihat aja ndak. Jadi kan diam-diam ini. Cengkirku, iki oleh teko deterjen, iki. Dilihat aja tidak, kita aja lihat tidak. Berapa banyak barang kita itu di rumah dan tidak kita pakai dan tidak kita ingat kalau ada banyak sekali. Padahal Rasul mengingatkan, tidaklah hakmu yang bisa kamu rasakan, cuman baju yang nempel di badanmu itu bisa kamu rasakan. Makanan yang masuk ke perutmu itu bisa kamu rasakan. Dan rumah yang kamu tinggali. Kalau rumah yang tidak kamu tinggali, baju yang selemari itu tidak bisa kamu pakai, tidak bisa kamu rasakan itu. Sepatu itu yang bisa kamu rasakan berapa? 1. Sandal itu yang bisa kamu rasakan berapa? 1. Sandalnya 15, yang bisa dipakai berapa? 1. Kalau 8 dipakai semua karnaval. Ya Pak Sadik. Gitu jadi makanya Rasul mengatakan yang kamu pakai itu cuma 1. Loh, kita sudah sering dengar ini, tapi pancet aja kita itu. Itu loh. Ya, sehingga nanti di akhirat itu orang itu banyak nyesel. Kenapa? Aku pengen ngaji loh padahal. Tapi sih lumayan daripada sih nggak ngaji belas. Orang yang ngaji itu nanti nyesel, yang nggak ngaji double nyeselnya. Itu double nyeselnya. Gitu ya. 3 cuman. Ya. Oke, yang ke-27. Dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Syekhir ya. Sahabat Abdullah ini mendatangi Rasul, mendatangi Rasul kemudian dan Rasul membaca Alhaakumut Takatsur sampai selesai. Qala yaqulu ibnu Adam mali wa halaka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita wa tasaddaqta fa amdaita. Rasul membaca Alhaakumut Takatsur kemudian beliau mengatakan ya, Rasul mengatakan anak Adam ini maksudnya manusia itu mengatakan mali hartaku tanah saya, rumah saya, mobil saya, entah apa saya, semua milik saya. Nabi Muhammad mengatakan bukankah yang bisa dipakai oleh anak Adam itu kecuali makanan yang sudah dimakan dan akan hilang habis jadi kotoran jadinya itu kotoran, bukan keluar emas. Keluarnya apa? Kotoran. Sesuatu yang kita suka itu keluarnya jadi kotoran. Dan tidak ada ceritanya Nabi Adam itu buang air besar di surga. Tidak ada. Jadi Nabi Adam baru buang air besar itu setelah turun ke dunia. Setelah turun ke dunia. Nabi Musa itu ya. Sebentar. Maka makan habis hilang jadi kotoran. Baju yang kamu pakai akan hilang, akan rusak. Putih jadi mangkat, ya. Au tasaddaqta fa amdaita, atau sesuatu yang sudah kamu keluarkan dan sudah kamu lakukan sudah hilang. Kalau disedekahkan untuk akhirat, maka akan bertahan ila yaumil qiyamah. Ya, akan bertahan ila yaumil qiyamah. Uang yang kita kumpulkan dan tidak kita sedekahkan, ya akan habis. Iya. Tadi sampai 30 ya. Betul. Dari sahabat Abdullah bin Al-Mughaffal radhiyallahu anhu qala, seorang laki-laki mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, wallahi inni la uhibbuka." Demi Allah saya cinta padamu ya Rasul.
Ya, karena jawaban Rasul itu tidak selalu sama. Jawabannya begini, unzur madza taqul. Kamu sudah yakin dengan kata-kata? Yakin dengan kata-kata? Unzur, lihatlah apa yang kamu katakan. Ngomong lagi dia, wallahi inilah uhibbu. Demi Allah saya cinta padamu ya Rasul. Perhatikan lagi yang kamu katakan itu apa. Wallahi inilah uhibbu. Demi Allah saya cinta padamu ya Rasul. Maka Rasul mengatakan, kalau kamu benar-benar cinta sama saya, maka siapkan tameng kemiskinan. Siap-siap tadi wong miskin kamu. Karena sesungguhnya kemiskinan itu lebih cepat datang kepada orang yang mencintai saya daripada banjir yang menuju ke puncak atau ke ujung dari banjir tersebut. Banjir turun cepat itu, lebih cepat umat saya yang mencintai saya untuk jadi miskin daripada siap-siap kamu. Ya, siap-siap. Karena orang kalau sudah cinta Rasul, bisa jadi dia akan menyerahkan semua hartanya kepada agama, seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tidak niat sudah dia. Kalau kamu cinta sama saya, siap-siap miskin. Sayyidatina Khadijah itu kan kaya raya luar biasa. T Pak, bukan M itu. Siti Khadijah itu nenek saya. Bukan M lagi, T. Kalau zaman sekarang habis ketika sudah kenal Rasul. Karena orang kalau sudah benar-benar cinta Rasul, dia tidak nafsu sama dunia ini. Tidak nafsu dia. Makanya ketika dia mengatakan saya cinta padamu ya Rasul, yakin kamu? Saya cinta padamu ya Rasul, yakin sudah. Saya cinta padamu ya Rasul. Kalau kamu benar-benar cinta sama saya, siapkan perisai kemiskinan. Mari ini kerasa. Karena kemiskinan kepada orang yang cinta kepada saya lebih cepat datangnya daripada banjir yang sampai di ujungnya. Orang kalau sudah cinta betul sama Rasul tidak nafsu. Begitu. Makanya para sahabatnya Nabi itu apa? Ya pokoknya mereka makan supaya tidak mati. Tidak ada hasrat sama sekali. Seperti itu, ya. Kemudian yang ke-29, sahabat Ka'ab bin Malik mengatakan, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah dua serigala. Dzi'ban ini serigala ya? Ya. Dzi'ban ini serigala ya? Tidaklah dua serigala yang lapar sekali, terkirim kepada seekor kambing, itu lebih membahayakan dibanding seorang yang sangat cinta dunia dan sangat cinta kemuliaan, berbahaya atas kebaikan agamanya. Maksudnya begini, kalau ada seekor kambing, kemudian ada dua ekor serigala yang lapar, sebentar lagi mati dia, kan bakal dimakan sama serigala. Tidak mungkin, assalamualaikum, monggo. Ya, cari kambing itu, temundi. Cari serigala, tidak mungkin. Serigala itu kejam dan ada packnya, ada kawanannya. Dia punya kawanan ya. Ada ketuanya, ada begitu serigala itu. Ada juniornya, iya. Ada yang bagian jogo depan, bagian barisan depan itu ada. Jadi kalau mereka berjalan bareng-bareng itu baris mereka. Yang tua-tua di tengah, yang kuat-kuat di depan. Ya, yang paling kuat di depan, yang paling kuat bagian tawur di depan, yang tua di tengah supaya tidak diambil kawanan lain. Yang belakang sendiri juga begitu, yang kuat, tapi ketuanya di belakang sendiri sana untuk ngintai semua yang terjadi. Jadi ketuanya itu badlun nafs, ya, mengorbankan diri. Dia di terakhir, jadi punya kawanan. Serigala itu ukhuwahnya luar biasa. Tidak makan konco dia. Jadi kalau orang suka mangan konco itu lebih bejat dari serigala. Serigala itu ada yang abu-abu, ada yang hitam. Serigala, ya, membahayakan sekali. Tapi kata Rasul, serigala yang dua-duanya sangat lapar itu tidak sebahaya seorang yang gila harta kepada hartanya, kepada kemuliaan, berbahaya untuk
agamanya. Agamanya orang yang cinta dunia itu lebih cepat habis daripada cepat berbahayanya kambing diterkam oleh serigala. Kalau diterkam serigala mungkin selesai mati gitu aja. Tapi kalau orang udah cinta harta, cinta jabatan, cinta pangkat, agamanya itu tergerus, dan itu lebih bahaya daripada kambing. Kalau kambing dimakan habis mati, wassalam sudah. Tapi kalau agama yang habis gara-gara kekayaan, gara-gara pangkat, di akhirat tanggungannya bukan di sini. Di sini enak-enak saja. Ya. Jabatan, pangkat, kekayaan, enak di sini. Tidak kerosok. Nanti di sana hancur. Dan ketika sudah mati, tidak bisa dibawa. Nyesel percuma. Nyesel itu di sini, bukan di sana. Ya, nyesel itu di sini, bukan di sana. Orang kalau main sepak bola tidak pernah latihan, begitu main kepingin latihan, tidak bisa, tidak bisa. Orang mau tinju itu lari, mainnya cuma berapa menit tinju? 2,5 menit satu ronde kan? Berapa menit satu ronde? 3 menit satu ronde. Kalau tinju kelas berat 12 ronde atau 10 ronde, cuma 30 menit atau 36 menit. Tapi dia larinya bisa 3 jam satu hari. Dia mau, kan timbang badan dulu kan, harus pas. Gak gampang loh. Latihannya itu banyak, padahal cuma mau tinju, apalagi mau ke akhirat, hati latihan. Nah, makanya Rasulullah mengatakan kekayaan dan jabatan itu akan cepat menghancurkan agama seseorang, lebih berbahaya dari 2 ekor serigala yang berada dikirim ke 2 kambing yang di 1 kambing yang di depannya. Yang terakhir, yang ke-30 dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan Rasul tidur di atas sebuah tikar yang terbuat dari pelepah korma, ya, yang dari sangat sederhana sekali. Maka ketika Rasul selesai dari tidur, beliau berdiri, punggungnya ini jaler kalau bahasa Jawa. Ada bekas ngecap pelepah kurma itu. Maka kita mengatakan, ya Rasulullah, mbok ya tidur di tempat yang agak empuk dikit gitu loh. Masa di tempat seperti itu ya Rasul? Maka Rasul mengatakan, malid dunia. Apa saya ini dari dunia? Apa yang saya harap dari dunia? Saya ini tidaklah lebih dari seperti seorang yang mengendarai kendaraan, ngiyup atau berteduh di bawah sebuah pohon, kemudian saya istirahat sebentar, setelah itu saya berangkat lagi, saya tinggal ini pohonnya. Saya tidak di sini untuk selamanya. Saya di sini hanya untuk istirahat saja, numpang saja. Terus aku tidak tertarik untuk ngerasakan yang enak. Itu padahal Rasul bisa milih itu. Ketika orang bisa milih tapi dia milih sederhana, itu jauh lebih hebat daripada orang yang memang tidak bisa menikmati kemewahan karena tidak mampu. Orangnya mampu tapi sederhana, itu lebih hebat. Seperti dulu saya lihat waktu silaturahmi ke rumah Habib Abdullah bin Syahab di Tarim. Tidurnya cuma di kain dilipat jadi 2, sunnah Rasul, di bawah di tanah tidurnya. Wali besar tidurnya di situ, di bawah. Nemoni tamu di situ, ya, tidurnya di situ. Padahal kalau beliau mau ya lebih luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan.